Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan melanjutkan bab sediaan obat bentuk larutan. Nah, minggu kemarin Ibu sudah membahas bahwa sediaan obat bentuk larutan ini ada dua, yaitu ada oral dan larutan topikal. Minggu kemarin Ibu sudah membahas larutan oral, larutan obat dalam bentuk oral. Nah, ini yang oral kemarin ya. Jadi ada pitiones, elixir, sirup, gutai, netralisasi, saturasi, potia, perpation. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang larutan topikal. Larutan topikal itu adalah larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali juga pelarutnya menggunakan pelarut lain, misalnya etanol untuk pengguna topikal pada kulit dan untuk pengguna topikal pada mukosa mulut. Larutan topikal yang berupa suspensi itu disebut dengan losio. Sedangkan sediaan yang termasuk larutan topikal itu yaitu yang pertama, kolirium. Kolirium adalah sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas pirogen, isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Nah, jadi kolirium ini adalah sediaan untuk mata. Contohnya itu adalah pisin, obat tetes mata. Di mana obat tetes mata ini dia harus berupa larutan steril. Steril di sini artinya dia harus bebas dari zat-zat asing dan jernih, tidak boleh dia keruh, itu tidak boleh. Bebas pirogen, isotonis. Nah, coba kalian searching sendiri apa sih itu isotonis, kenapa jadi sediaan larutan mata ini harus isotonis. Coba kalian searching sendiri ya. Dan juga ini dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Yang kemudian di sini cara pakai obat kolirium yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu harus cuci tangan dulu. Jadi sebelum kalian menggunakan tetes mata, cuci dulu tangan kalian. Setelah itu, lepas lensa kontak Anda jika menggunakan lensa. Misalnya kalian menggunakan lensa, lepas dulu. Jangan selagi ada lensa kalian langsung teteskan, itu tidak boleh. Kemudian cek selalu kemasan obat tetes mata. Khawatirnya nanti obat tetes mata yang kalian gunakan itu misalnya sudah rusak atau expired dan lain-lain. Kemudian bisa berbaring atau mendongak. Jadi atau kepala itu didongakkan agar si tetes mata ini tidak langsung jatuh. Kemudian tarik kelopak mata bawah sebelum meneteskan obat tetes mata dengan menggunakan 1 atau 2 jari. Tarik kelopak mata bawah sehingga membentuk sebuah kantong. Keenam, tutup mata, jangan berkedip. Karena misalkan berkedip kan biasanya itu airnya menjadi jatuh. Kemudian lepaskan tangan Anda dari kelopak mata dan turunkan kepala Anda. Bersihkan sisa obat yang menetes di wajah. Setelah 2-3 menit, hapus kelebihan obat dengan menggunakan tisu secara perlahan. Dan jangan lupa segera tutup kemasan obat agar tidak terkontaminasi oleh kuman. Jika Anda harus menggunakan lebih dari 1 obat, berikan jarak waktu 5 menit sebelum Anda meneteskan obat yang kedua. Jika terlalu cepat diberikan, maka obat yang kedua akan menghapus obat yang pertama, sehingga Anda terpaksa harus mengulang pemberian obat kedua. Setelah itu adalah litos oris atau oles bibir. Itu adalah cairan agak kental dan pemakaian secara disapukan ke dalam mulut. Contohnya larutan 10% boraks dalam gliserin. Nah, oles bibir ini itu biasanya untuk sediaan misalkan kita sariawan. Nah, sariawan itu dikasih aja tuh obatnya itu dioleskan ke bibir kita.
Contohnya seperti itu ya dalam kasus sariawan. Setelah itu gargarisma, pasti kalian sudah tahu ya gargarisma itu apa. Jadi gargarisma itu obat kumur mulut. Nah, jadi kalian kalau disebut dengan kata gargarisma jangan bingung lagi bahwa ini adalah sediaan obat kumur. Ini adalah sediaan berupa larutan, umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegah atau pengobatan infeksi tenggorokan. Apalagi sekarang kita pandemi lagi, seharusnya lebih sering melakukan kumur mulut karena kan pada saat ini virus itu sering dia diperiksanya sering di tenggorokan, area tenggorokan ini bersarang. Jadi lebih baik kita sering melakukan kumur-kumur. Bisa menggunakan seperti sediaan di sini atau betadine atau listerin terserah. Karena ini dapat mengobati infeksi pada tenggorokan juga. Kemudian cara penggunaannya itu bagaimana? Jadi yang sampai salah ya. Jadi yang pertama, gunakan sesuai takaran yang terdapat pada label. Nah, jadi setiap bentuk sediaan itu beda-beda tuh takarannya. Jadi tergantung takaran yang sudah disediakan. Berkumurlah selama lebih kurang 1 menit, kemudian keluarkan dari mulut, jangan sampai menelannya. Ingat, jangan ditelan, ini hanya obat kumur. Untuk mendapatkan hasil maksimal, hindari konsumsi makanan atau berkumur dengan cairan lainnya setidaknya 30 menit. Hal ini berarti kamu tidak perlu berkumur dengan air putih setelahnya. Jadi setelah berkumur ini kita tidak usah lagi berkumur dengan air putih, itu tidak masalah lagi. Umumnya obat kumur itu digunakan sekali sehari sebelum tidur malam setelah sikat gigi. Jangan lupa digunakan sesuai dengan anjuran dokter. Apabila kamu menggunakan obat kumur setelah sikat gigi, pastikan berkumur dengan air biasa terlebih dahulu baru menggunakan obat kumur, karena kandungan tertentu pada pasta gigi dapat mengganggu kerja obat kumur. Nah, jadi kita pastikan dulu bahwa area mulut kita ini sudah bebas dari pasta gigi baru kita berkumur. Pastikan obat kumur telah terdaftar di BPOM. Kemudian baca aturan pada labelnya. Setelah itu, sediaan berikutnya adalah Gutaioris atau obat tetes mulut. Obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara mengencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contohnya Vital Air Oil. Nah, ini dimana ini diteteskan ke dalam air, biasanya itu untuk diencerkan baru kita kumur-kumurkan. Udah sampai situ. Jadi kita akan ujian sampai bab ini ya. Ujian tengah semester sampai bab ini. Jadi sekitar ada 6 bab. 6 atau 7 bab. Kalau nggak salah 6 sampai 7 bab ini kita akan ujian di tengah semester. Jadi bagi kalian yang masih ada kekurangan atau masih ada hutang nilai ke ibu, silahkan japri ibu supaya nilainya tidak kosong. Nanti kalau nanti akan susah untuk menyusul. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.